Saya tidak pernah menyangka akan menceritakan kisah ini, tapi saya juga tidak pernah menyangka akan mendengar eulogi saya sendiri saat saya masih bernapas. Nama saya Roro Wijaya. Usia 32 tahun, lahir dan besar di Jakarta, di mana musim hujan bisa menyiksa tulang seperti halnya beberapa keluarga yang tega mengkhianati darah daging sendiri. Saya bekerja sebagai manajer pemasaran senior di Pinnacle Marketing Group. Setidaknya itu yang dikira semua orang. Selama ini saya selalu menjadi anak yang bisa diandalkan, putri yang bertanggung jawab, kakak yang mendukung tanpa banyak kata, yang selalu tenggelam di belakang panggung saat acara keluarga. Yang selalu jadi pusat perhatian justru adik saya, Moyo Wijaya, 3 tahun lebih muda, berusia 29 tahun. Moyo punya tubuh langsing hasil yoga, rambut panjang bergelombang yang selalu jadi sorotan, dan pengikut Instagram sebanyak 188.000 orang yang menunggu setiap tips kesehatan darinya. Dia bintang emas ibu, anak kesayangan yang selalu dipuji. Saya hanya pelengkap, jaring pengaman, orang yang selalu membersihkan kekacauan. Bertahun-tahun saya telan harga diri demi menjaga keharmonisan keluarga. Saya yakinkan diri bahwa kedamaian keluarga sepadan dengan hilangnya pengakuan saya, sepadan dengan perbandingan terus-menerus, sepadan dengan erosi harga diri yang pelan tapi pasti. Saya yakin suatu hari nanti mereka akan melihat saya, benar-benar melihat siapa saya sebenarnya. Saya tidak pernah membayangkan hari itu tiba tepat pada 15 Maret 2023 pukul 10.12 pagi di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Bisikan sepupu saya, "Ya Tuhan," adalah suara pertama yang saya dengar saat melangkah masuk ke pemakaman saya sendiri. Di podium, ibu sedang menangis sambil membaca eulogi yang sudah disiapkan. Maskara mahalnya meninggalkan jejak hitam elegan di pipi bedaknya. Ruangan penuh rangkaian bunga, kebanyakan lili putih yang membuat saya alergi, dan hampir 200 orang berpakaian hitam kelabu muram. Moyo berdiri di samping ibu, wajahnya topeng kesedihan sempurna, satu tangan diletakkan tepat di dada. Saat melihat saya, dia hanya menggerakkan bibir. Ini tidak mungkin terjadi. Tapi itu terjadi. Saya sangat hidup, dan mereka tahu. Ini kisah bagaimana keluarga saya mencoba mengubur saya saat masih bernapas, bagaimana mereka berusaha menghapus keberadaan saya demi keuntungan sendiri, dan bagaimana saya bangkit dari kuburan prematur untuk merebut kembali bukan hanya milik saya, tapi kekuasaan yang selama ini tidak saya sadari. Mari saya mundur dan gambarkan semuanya dari awal. Saya besar di rumah kelas menengah nyaman di kawasan Menteng, Jakarta. Ayah, Bapak Andi Wijaya, seorang penasihat investasi yang baik hati dan pekerja keras, memperlakukan saya dan Moyo sama. Tapi ibu, Bu Dewi Wijaya, selalu melihat sesuatu yang istimewa pada Moyo yang tidak bisa atau tidak mau dia lihat pada saya. "Adikmu punya cahaya itu," katanya sambil moto mengikuti Moyo ke mono-mono. Cahaya yang membuat orang memperhatikannya. Saat saya 15 tahun dan Moyo 12 tahun, ayah meninggal mendadak karena aneurisma. Pondasi keluarga retak hari itu, dan retakannya semakin lebar seiring waktu. Tanpa kehadiran ayah yang selalu menyeimbangkan, pilih kasih ibu semakin terang. Saya jadi orang yang bertanggung jawab karena kebutuhan. Sementara Moyo didorong mengejar mimpi dan bersinar, Paman Hari, kakak ibu yang pengacara pajak di firma ternama di Sudirman, maju mengurus keuangan keluarga. Dia jadi tempat curhat, penasihat, dan pendukung ibu. Bersama-sama mereka ciptakan dinamika keluarga di mana keinginan Moyo jadi kebutuhan, dan kebutuhan saya jadi tak terlihat. Setelah kuliah, saya benamkan diri di karier pemasaran. Sementara Moyo loncat-loncat dari kelas akting, pelatihan yoga, sampai jadi influencer media sosial. Setiap kali Moyo ganti karier, ibu selalu beri dukungan finansial baru. Pola ini begitu biasa sampai saya hampir tidak sadar lagi.
Moyo butuh 75 juta untuk luncurkan brand wellness tahun 2018. Ibu langsung beri tanpa ragu, meski uang itu dari dono yang ayah sisihkan untuk kami berdua. Saat saya usul Moyo harus kembalikan suatu saat, ibu memandang saya seolah saya usul jual ginjal. Ini uang keluarga, Roro. Jangan egois. Pinjaman itu tak pernah dibayar. Tak pernah dibahas lagi. Tahun 2019, ibu jual villa masa kecil kami di Puncak Bogor, tempat ayah ajari kami berenang, tempat kami habiskan setiap musim panas. Ibu tak konsultasi dengan saya. Saya tahu saat Moyo posting foto studio fotografi produk barunya di Instagram, tak ibu dengan terima kasih percaya podo mimpi saya. Berkah selalu. Villa itu jadi modal startup Moyo. Natal 2021 lagi-lagi beri pelajaran ekonomi keluarga. Moyo hadiahkan tas Hermes Birkin senilai 200 juta podo ibu. Ibu menangis bahagia sungguhan sementara, saya bingung karena brand wellness, Moyo belum untung. 2 minggu kemudian saya temukan tagihan misterius di kartu kredit saya. Transaksi lewat reseller yang Moyo akses lewat akun Amazon saya. Saat ditanya, Moyo langsung menangis, bilang dia salah pakai kartu sendiri. Ibu suruh saya lupakan. Roro, kenapa kamu selalu bikin ribet? Pengkhianatan terdalam datang awal 2022. Saat membersihkan dokumen lama di apartemen ibu, saya temukan bahwa ibu ubah polis asuransi jiwa ayah. Versi asli seharusnya bagi 2 untuk saya dan Moyo senilai 2 miliar. Versi baru, ditandatangani ibu sebagai eksekutor, hanya nama Moyo. Saat saya konfrontasi, jawaban ibu dingin biasa. Moyo butuh keamanan finansial lebih dari kamu, sayang. Kamu kan selalu praktis, punya pekerjaan tetap. Adikmu seniman, visioner. Mereka butuh jaring pengaman. Saya memang praktis, bertanggung jawab, tapi saya juga manusia. Seorang putri yang kehilangan ayah dan kini merasa kehilangan tempat di keluarga sendiri. Setiap makan malam selalu berputar ke prestasi Moyo. Setiap keputusan keluarga condong ke arahnya. Kenapa kamu tidak seperti Moyo? Jadi pertanyaan tak terucap yang menggantung. Pemasaran bukan karier sungguhan, tidak seperti yang dibangun adikmu, koto ibu sambil memuji postingan Moyo tentang smoothie arang aktif. Saya semakin menarik diri, membangun hidup terpisah dari keluarga. Saya tetap hadir di acara hari raya, brunch minggu sesekali, ulang tahun wajib, tapi secara emosional sudah menjauh. Mereka tidak tahu saya sedang bangun sesuatu sendiri, sesuatu yang saya sengaja sembunyikan. 9 Maret 2023 dimulai seperti Kamis biasa. Saya tinggalkan apartemen kawasan Sudirman pukul 7.15 pagi, ambil latte oat milk di kafe langganan, lalu masuk rapat pagi di Pinacle. Hari penuh panggilan klien dan sesi strategi, jadi saya lembur sampai lewat pukul 19.30. Hujan deras, hujan Jakarta, yang menusuk tulang. Saya lelah, bayangkan rendam air panas di rumah. Saya ingat lampu depan mobil di tol Jagorawi tampak terlalu terang. Lalu bukan hanya terang, tapi salah arah, langsung ke saya. Sopir SUV tertidur dan melintasi median. Saya hindar tabrakan head-on, tapi tol Jakarta tak beri ruang banyak. Mobil saya ringsek guardrail, berputar, dan ditabrak kendaraan lain. Airbag meledak. Sesuatu menghantam kepala. Dunia gelap. Saya bangun diresjem dengan gegar otak, 3 tulang rusuk patah, dan pergelangan tangan retak. Ponsel saya dibawa para medis lalu staf rumah sakit. Saat akhirnya saya dapat kembali keesokan harinya, baterainya habis. Perawat baik hati pinjamkan charger. Saat ponsel menyolo, odo 17 panggilan tak terjawab. Bukan dari ibu atau Moyo. Justru pesan mendesak dari sahabat saya Lino, rekan kerja Joko,
dan beberapa kenalan bingung tanya apakah berita tentang saya benar. Berita opo? Saya telepon Lino dulu. Ya Tuhan, Roro, kamu hidup. Di mana kamu? Suaranya serak seperti habis menangis. Di Resjem. Kecelakaan semalam. Odo opo? Lino bisik, ibumu bilang kamu meninggal di kecelakaan. Moyo posting di Instagram tentang kehilangan kakak tercinta, dan pemakaman direncanakan minggu depan. Saya telepon semua rumah sakit karena odo yang tidak beres. Ibumu tak mau bilang kamu di rumah sakit mono. Ruangan seolah miring. Saya mual, bukan karena gegar otak. Mustahil. Saya jelas hidup. Luka saya tidak mematikan. Saya tahu sekarang, Koto Lino, tapi orang lain tidak. Cak Fajbo. Dengan tangan gemetar saya buka up. Post pertama adalah acara perayaan kehidupan Roro Wijaya buatan Moyo. Tanggal 15 Maret. Lokasi Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski. 186 orang sudah reserve. Obituari saya odo di deskripsi. Roro Wijaya, 32 tahun, meninggal tragis 9 Maret 2023 setelah kecelakaan kendaraan. Dia tinggalkan ibu tercinta Dewi dan adik Moyo, yang menghibur diri karena semangat murah hati Roro hidup terus. Semangat murah hati. Apa maksudnya? Saya gulir komentar. Puluhan reaksi soj, teman sekolah posting kenangan, rekan kerja tak percaya, dan di mono-mono Moyo balas dengan emoji sedih serta terima kasih dukungan di saat sulit ini. Tangan saya gemetar sampai susah ketik, tapi saya kirim pesan ke Moyo. Opo apaan ini? 3 titik muncul langsung. Dia ketik lalu, kamu tidak selamat. Kami pikir lebih baik hormati kamu. Jangan bikin ini tentang kamu. Saya tidak selamat. Saya sedang bocor pesannya. Saya bernapas, berpikir, odo, dan marah. Saya telepon ibu. Tak diangkat. Coba lagi, langsung voicemail. Telepon kantor Paman Hari. Sekretaris bilang dia sedang urus darurat keluarga dan tak bisa diganggu. Saya adalah darurat keluarga itu, atau lebih tepat keberadaan saya yang masih hidup jadi gangguan. Staf rumah sakit bingung saat saya jelaskan situasi, tapi advokat pasien bantu saya telepon. Salah satunya ke Bu Nadia dari Nadia Legal Group, pengacara yang saya konsultasi setahun lalu soal trust investasi pribadi. Bu Nadia datang dalam 1 jam, wajahnya serius. Roro, odo aktivitas mencurigakan atas nomor dan rekeningmu, katanya sambil buka laptop. Seseorang ajukan akta kematian kemarin, 10 Maret, penyebab kematian luka dalam akibat kecelakaan. Mustahil, koto soyo. Siapa yang? Tapi saya sudah tahu siapa. Pertanyaannya kenapa? Bu Nadia lanjut, odo upaya akses rekening bankmu, proses probat awal, dan agen properti sudah dijadwalkan nilai apartemenmu Senin depan. Mereka coba ambil semuanya. Realito meresap. Sepertinya begitu, koto Bu Nadia. Kaburnya kita bisa lawan. Kamu jelas tidak meninggal. Kabur buruknya keluargamu lakukan penipuan serius. Moyo di mono saat ini, tanya saya, sudah tebak jawabannya. Bu Nadia cek catatan. Menurut Instagramnya, dia di Bali dari 8 Maret sampai malam kemarin, posting butuh ruang proses duka sambil tag resor sponsor. Adik saya ubah kematian saya jadi konten sementara ibu sibuk nyatakan saya mati secara hukum. Moyo pose di pantai Bali dengan air kelopo sponsor. Sedih. Saya tutup moto, biarkan pengkhianatan menyapu. Lalu saya rasakan sesuatu lain naik gantinya. Tekat dingin dan jernih. Saya mau tahu persis opo yang mereka coba akses, koto saya podo Bu Nadia. Lalu saya mau hentikan mereka dengan cara paling mempermalukan di depan umum. Kamu mau opo?
Tanya Bu Nadia khawatir. Saya mau hadiri pemakaman saya sendiri, jawab saya pelan. Hari-hari berikutnya berlalu kabur antara evaluasi medis, persiapan hukum, dan perencanaan strategi. Saya keluar rumah sakit 14 Maret, sehari sebelum pemakaman. Lino jemput dan bawa saya ke apartemennya, tempat saya sembunyi sampai pengungkapan besar. Bu Nadia selidiki tanpa henti. Yang dia temukan lebih buruk dari bayangan. Ibu memang ajukan akta kematian 10 Maret, kurang dari 24 jam setelah kecelakaan. Ibu tak datang ke rumah sakit, tak telepon, tak verifikasi apapun. Dia langsung putuskan saya mati atau perlu saya mati. Paman Hari bantu siapkan dokumen transfer aset saya ke trust keluarga, yang dia kendalikan bersama ibu dan Moyo sebagai penerima. Apartemen, mobil, tabungan, semuanya diproses sebagai harta warisan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya saya saat kami review dokumen di ruang tamu Lino. Akta kematian kadang diajukan dengan verifikasi minim pasca kecelakaan, jelas Bu Nadia. Apalagi kalau keluarga mendesak dan kelihatan berduka. Sistem tidak dirancang tangkap penipuan sengaja dari kerabat dekat. Mereka akan klaim salah paham tragis. Dan apartemen serta rekening saya. Sebagai kerabat satu-satunya, ibu dan Moyo otomatis warisi kalau tak ada wasiat, yang mereka kira kamu tak punya. Tapi saya punya wasiat. Saya susun rencana warisan lengkap tahun lalu, fakta lain yang saya sembunyikan dari keluarga. Saya tak pernah percaya cukup pada mereka untuk bagikan detail keuangan hidup saya. Ketidakpercayaan itu kini terbukti tepat. Yang mereka tidak tahu, lanjut Bu Nadia, kita punya semua bukti. Akta kematian palsu, upaya transfer aset, ketiadaan usaha cari kamu di rumah sakit manapun. Sebenarnya saya bukan hanya manajer pemasaran di Pinachle. Itu pekerjaan siang hari, topeng publik. Yang keluarga tak tahu, yang saya sengaja sembunyikan, adalah saya punya 40% saham Haven Marketing Solutions, agensi pemasaran digital khusus klien vintage. Januari lalu Haven dibeli diam-diam oleh agensi internasional besar senilai 40 miliar. Bagian saya, lebih dari 15 miliar setelah pajak, diinvestasikan di trust pribadi di bawah kendali saya. Saya pakai sebagian beli apartemen lunas tanpa cicilan. Mobil juga lunas. Hidup saya sengaja dirancang mandiri finansial dan aman, tepat karena saya lihat bagaimana ibu manipulasi Moyo dengan uang bertahun-tahun. Saya rahasiakan ini karena ndo ketat saat akuisisi, tapi juga karena tahu persis apa yang terjadi kalau keluarga tahu saya punya uang. Mereka akan cari alasan kenapa Moyo butuh lebih. Kini mereka putuskan ambil semuanya, anggap saya tak ada untuk halangi. Mereka salah. Pagi 15 Maret cerah dan dingin. Lino bantu saya pakai setelan hitam selek dan makeup tutup memar di dahi. Pergelangan tangan retak di gips, tapi saya sembunyikan di balik mantel wol hitam dramatis. Saya lengkapi dengan kacamata hitam besar dan topi hitam lebar, sebagian untuk efek dramatis, sebagian sembunyikan wajah saat masuk ruangan. Bu Nadia akan temui kami di hotel dengan semua dokumen. Rencana sederhana tapi efektif. Saya tunggu di luar ballroom sampai ibu tengah eulogi, lalu masuk. Bu Nadia ikut dengan surat hukum untuk Paman Hari, termasuk CAC andesis dan pemberitahuan pengaduan pidana. Lino antar saya ke Hotel Indonesia Kempinski. Kami tiba tepat pukul 10.10 pagi, tahu acara mulai pukul 10.15. Lewat pintu setengah terbuka, saya lihat ruangan penuh. Potret besar saya, foto Moyo ambil musim panas lalu dan diedit berat, dipajang di easel di samping guci kosong. Bunga di mono-mono, termasuk lili putih yang pasti bikin saya bersin kalau benar odo di sono. Ibu berdiri di depan ruangan pakai gaun hitam mahal, yang pasti dibeli khusus. Moyo duduk baris depan pakai jumpsuit desainer hitam,
yang sekaligus muram dan cocok Instagram. Paman Hari berdiri dekat mereka, wajah pengacara penuh kesedihan pantas. Pukul 10.12, ibu naik podium. Ruangan hening. Dia buka kertas, usap moto dengan sapu tangan monogram, lalu mulai bicara. Roro kita selalu pendiam, selalu mengalah. Itu isyarat saya. Saya dorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Saya klik tegas di lantai marmer. Saya buka kacamata tapi biarkan topi tetap, nikmati efek teater. Napas kolektif tersentak di ruangan. Seseorang di belakang benar-benar jerit. Moyo yang sedang abadikan kesedihan dengan selfie penuh air mata, jatuhkan ponsel dan mimoso sekaligus. Gelas pecah di lantai, suara yang sempurna tusuk keheningan. Ibu beku di tengah kalimat, mulut terngongol lucu di situasi lain. Saya jalan lurus ke podium, langkah sengaja. Saat sampai di ibu, saya ambil mikrofon dari jari lemasnya. Kalian cepat sekali bergabung, kata saya, suara menggema di ruangan hening, apalagi saat kalian coba rampas semua milik saya saat saya masih bernapas. Wajah-wajah yang menatap saya campur sod, bingung, dan dari cukup banyak orang, kegembiraan tumbuh. Sepupu saya Elisa tutup mulut tapi matanya berkerut seperti tahan tawa. Bu Nadia masuk tepat waktu, tas dokumen di tangan, langsung ke Paman Hari. Dia serahkan amplop tebal. Ini surat CAC andesis soal akta kematian palsu atas nama Roro Wijaya dan semua upaya rebut asetnya. Umum Bu Nadia, suara lantang. Kami juga siapkan pengaduan pidana terhadap Bu Dewi Wijaya, Maya Wijaya, dan Hari Santoso atas penipuan, percobaan pencurian identitas, dan pemalsuan dokumen resmi. Ibu goyah, wajahnya pucat. Lalu dengan gerakan melodramatis seperti latihan, dia ambruk ke lantai pingsan. Moyo buru-buru ke samping ibu, lalu pandang saya dengan air mata mengalir. Kami pikir kamu sudah diodo, jeritnya. Kami dapat telepon soal kecelakaan. Kami panik. Kalian ajukan akta kematian dan coba jual rumah saya, jawab saya dingin. Itu bukan panik, Moyo. Itu penipuan berencana. Paman Hari sudah pucat pasi, tatap dokumen di tangannya. Karirnya berkelebat di depan mata, dan pantas. Apa yang dia lakukan bukan hanya tidak etis, tapi pidana. Pencabutan izin pengacara paling ringan. Kalian tidak boleh kubur orang hanya karena dia bikin kalian tidak nyaman. Lanjut saya ke seluruh ruangan, tapi mata lurus ke adik. Kalian tidak boleh hapus keberadaan seseorang karena itu mengganggu hidup kalian. Dari tengah kerumunan, Bibi Sandi, adik ipar ayah favorit yang tak pernah suka ibu, berdiri dan tepuk tangan pelan dulu. Lalu semakin antusias, beberapa sepupu ikut. Lalu rekan kerja dari Pinacle, lalu teman lomo yang tak jumpa bertahun-tahun. Moyo coba hidupkan ibu sambil tatap saya dengan mata penuh dendam. Paman Hari ambruk ke kursi, dokumen gemetar di tangan. Saya serahkan mikrofon ke direktur pemakaman yang lalu keluar. Bu Nadia dan Lino ikut seperti pengawal di lobi. Lino remas lengan saya. Itu hal paling keren yang pernah saya lihat, katanya penuh perasaan. Saya tarik napas dalam. Pertama kali dalam bertahun-tahun, mungkin pertama kali seumur hidup, saya merasa benar-benar bebas dari harapan dan manipulasi keluarga. Saya merasa kuat. Saya merasa dilihat. Ini baru awal, kata saya. Pasca kejadian berlangsung persis seperti rencana. Bu Nadia ajukan pengaduan pidana sore itu. Malamnya berita bocor ke media lokal. Pagi berikutnya koran Jakarta Post muat halaman depan berjudul, Influencer coba untung dari kematian kakak. Kakak masuk pemakaman sendiri. Berita meledak online. Akun Instagram Moyo yang dikurasi rapi hancur saat pengikut tahu guru wellness, mereka coba untung dari kematian kakak saat liburan sponsor di Bali. Partnership brand Moyo lenyap dalam hari.
Perusahaan yang bayar dia promosi produk kini berlomba jaga jarak dari noda skandal. Kedudukan sosial ibu di kalangan elite Jakarta yang dibangun puluhan tahun runtuh semalam. Teman yang hadir pemakaman kini tolak teleponnya. Dewan Amal minta dia mundur. Klub golf sarankan dia jeda keanggotaan. Paman Hari dapat konsekuensi profesional terberat. Ikatan Pengacara Indonesia langsung selidiki. Firmannya taruh dia cuti tak tentu sambil review internal. Karier puluhan tahunnya berakhir bukan pesta pensiun yang direncanakan, tapi aib dan ancaman pidana. Saya putuskan saatnya mulai baru total. Saya jual semua aset Jakarta, mundur dari Pinachle, dan pindah ke Bali. Di sono saya luncurkan firma branding sendiri, Obsidian Strategies. Nama sengaja dipilih, Obsidian terbentuk di bawah tekanan dan panas ekstrem, keluar indah, kuat, dan tajam. Dalam 6 bulan saya dapat klien sektor tech yang hargai pendekatan jujur dan kampanye inovatif. Bisnis saya mekar sementara moyo layu. Terakhir saya dengar, dia tutup brand wellness dan jadi resepsionis di studio yoga pinggiran. Pengikut Instagramnya tinggal beberapa ribu, yang kasihan dan tinggal untuk tontonan. Saya dan ibu tak bicara sejak hari itu di Grand Ballroom. Ibu pernah kirim email sekali, koto-koto hati-hati soal salah paham dan duka yang bikin keputusan buruk. Saya tak balas. Beberapa pengkhianatan tak bisa dijelaskan. Beberapa luka tak boleh dibuka lagi. Kadang orang di Bali tanya soal keluarga. Mereka perhatikan tak ada foto pribadi di kantor. Coro saya ganti topik saat rencana libur. Dulu saya merasa harus jelaskan, membenarkan putus hubungan seolah perpisahan keluarga adalah aib. Kini saya cukup senyum kecil dan bilang, mari kita bilang saya tahu persis siapa yang akan datang ke pemakaman sungguhan saya. Bukan kepahitan yang dorong saya lagi. Itu kejelasan. Itu kedamaian dari akhirnya mengenali hubungan toksik dan berani tinggalkan. Itu kekuatan membangun hidup sepenuhnya atas syarat sendiri sehingga tak ada yang bisa klaim kredit kesuksesan atau ambil opo yang saya raih. Kadang balas dendam terbesar bukan buat orang lain menderita. Itu berkembang begitu sempurna tanpa mereka sehingga kepergian mereka jadi tak berarti. Saat saya masuk pemakaman sendiri hari itu, saya bukan hanya rebut keberadaan hukum. Saya rebut hak mendefinisikan siapa saya. Bukan sebagai kakak bertanggung jawab, putri tak terlihat, pelengkap keluarga, tapi Roro Wijaya yang sukses tanpa minta maaf, brilian secara strategi, dan akhirnya benar-benar bebas. Mereka bilang kamu tak bisa pilih keluarga. Itu benar. Tapi kamu bisa pilih apakah biarkan mereka kubur kamu saat masih hidup. Kamu bisa pilih masuk ruangan saat mereka bocor obituari dan rebut narasi kamu. Kadang momen paling kuat dalam hidup mulai saat kamu tolak pura-pura mati demi orang yang anggap keberadaanmu mengganggu. Kadang balas dendam terbaik cuma datang hidup, berdaya, dan siap tulis bab selanjutnya atas syarat sendiri. Itu yang saya lakukan, dan saya tak pernah menoleh ke belakang.